seorang syekh ya, waktu kami masih di Libya ya, sebelum ke Madinah, seorang syekh kami di Libya mengatakan pernah beliau mengunjungi beberapa pesantren di Indonesia dan bertemu dengan beberapa pimpinan-pimpinannya, bapak, pak kiainya dan seterusnya. Dia mendapati umumnya di situ tidak ada yang berjenggot ya. Dan umumnya pada merokok ya. Ketika ditanya apa hukum jenggot, dia bilang cuma sunnah. Apa hukum rokok? Cuma makruh ya. Lalu beliau mengatakan ajib ya, sangat mengherankan, menakjubkan. Dia sudah mengakui bahwa jenggot itu adalah sunnah. Taruhlah sunnah, mana sunnah dalam artian ketika dilakukan dapat pahala ya. Dan rokok ketika ditinggalkan dapat pahala. Kenapa justru dia begitu bangga mengamalkan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah? Seandainya kita konsisten saja dengan makna yang seperti itu, maka ini sebenarnya justru ulama kita menyebutkan itu. Dan inilah bedanya ulama dulu dan ulama sekarang. Ulama dulu ketika mengatakan makruh bukan dalam artian untuk memberikan jalan kita memperbanyak yang makruh tersebut, tapi untuk wanti-wanti, di paling tidak adalah warning ya, lampu kuning untuk hati-hati. Dan antum perlu tahu salah satu tafsiran dari hadis Nu'man bin Abu Abdullah ya, Nu'man bin Bashir ya, Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, tentang syubhat ya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Di antara tafsiran syubhat yang makruh. Dan Nabi SAW mengatakan wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh kepada syubhat suatu saat akan jatuh pada haram. Karena makruh, kalau kita gambar dengan makruh itu batasan antara yang boleh dan yang tidak boleh. Dia adalah garis batasnya. Dan Nabi SAW mengatakan karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa fihi. Ya, seperti orang yang menggembalakan kambingnya di tempat batasan tanah orang. Kapan dia tidak awas, kapan dia lengah, maka dia tidak sadar ternyata gembalaan itu sudah menyeberang ke tempat orang lain. Jatuh kepada yang haram tanpa dia sadar, karena dia suka menyerempet kepada hal yang berbahaya. Begitulah orang yang melakukan makruh. Makruh ini sebentar lagi akan jatuh kepada yang haram. Dan siapa yang memperbanyak makruh, suatu saat ringan baginya, enteng baginya, tidak risih baginya untuk melakukan hal-hal yang haram. Ya, karena itu seharusnya kita seperti para ulama-ulama kita terdahulu. Ketika mengatakan sunnah, tidak ada istilah mereka kan sunnah ji, ya, kan cuma sunnah. Ya, kita kan ketika dikatakan itu sunnah, dulu para sahabat ketika mendengarkan itu sunnah, mereka pada berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Sama kita, ya, atau tidak sama dengan kita. Ketika kita dengan itu sunnah, kita oh ya cuma sunnah. Ya, jadi seakan-akan ini jalan untuk kita, ya tidak tertarik untuk melakukannya. Sebagaimana ketika kita itu makruh, kita oh kan cuma makruh, tidak apa-apa kita kerjakan. Ya. Kalau dulu mereka min abadin nasi anil makruhat fadlan anil muharramat. Ya, mereka adalah orang yang paling jauh daripada hal yang makruh, apatah lagi kepada yang haram. Ya, maka khususkan ala kulli hal ini bukan alasan, ya, bukan alasan untuk itu. Apakah ijma atau tidak ijma? Ya, kita tidak persoalkan, yang jelas kemudaratannya jelas. Ya, wallahu taala alam. Sekian dulu.